Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, Ibu. Kami dari kelompok 5, izinkan kami mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Insinyur Abdullah Merjani, STMT, untuk mata kuliah pengendalian dan penjamin mutu uh, tentang metode penerapan simulasi penerapan metode DMAIC. Kami mahasiswa Teknik Industri Universitas Riau Kepulauan Batam. Izinkan kami sebelumnya memperkenalkan diri. Saya Jeffrey Saputra, kemudian ada Mbak Ardani, kemudian ada Mbak Erlinda Febri Hasibuan, kemudian ada Mbak Nanda Putri Utami, kemudian ada Mbak Hanin Dianti Dewi. Next slide selanjutnya, Mbak. Boleh. Ah, DMAIC, DMAIC adalah singkatan dari untuk D, define, M, measure, untuk A, analyze, I, improve, dan C, untuk control. Define adalah masalah utamanya, yaitu di sini pelanggan. Kami melanjutkan dari produk yang kami buat sebelumnya, yaitu tentang sepatu lari merek ASIC, di mana di sini define penentuan masalahnya adalah pelanggan menganggap harga sepatu olahraga Run Flag terlalu mahal. Pelanggan merasa harga sepatu lari yang berkisar antara 1,5 juta sampai 2 juta rupiah terlalu mahal dan tidak sebanding dengan kualitas. Hal ini menyebabkan penjualan menurun dan muncul keluhan yaitu berupa overprice. Kebutuhan pelanggan, sedangkan kebutuhan pelanggan adalah harga sepatu olahraga yang berkualitas diiringi dengan harga yang sesuai. Di sini kebutuhan pelanggan atau voice of customer ialah harga yang ideal, yaitu sekitar 700.000 sampai dengan 1 juta rupiah. Kemudian pelanggan juga mengharapkan kualitas yang tahan lama, nyaman, dan ringan. Di sini untuk CTQ-nya atau critical to quality-nya adalah harga yang kompetitif diiringi dengan kualitas material sesuai dengan standar. Kemudian di sini kami tampilkan dari diagram sipok proses sepatu lari yang kami buat. Di sini ada supplier, yaitu vendor, dimulai dari vendor bahan baku berupa sol, kain, lem, dan aksesoris lainnya. Kemudian ada inputannya berupa material premium, desain dan tenaga kerja. Untuk prosesnya ada proses produksi, quality control, dan distribusi. Kemudian outputnya yaitu berupa sepatu lari dengan harga di bawah 1 juta rupiah. Kemudian sampai ke customer, customernya berupa untuk customernya target customer kami adalah pelari pemula sampai dengan menengah dengan target usia mulai dari 20 sampai dengan 35 tahun. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Erlinda, Amin. Mbak Hanin. Baik, izin meneruskan. eh Poin yang kedua dari di Mac yaitu measure. Measure di sini kita menggunakan check sheet yang dilakukan pertama berupa data penilaian produk pada marketplace. Kemudian data survei kepuasan pelanggan yang disampling dari 200 pengguna sepatu lari. Kemudian ada data statistik kepuasan harga dan ada pula data terkait dengan biaya produksi. Nah, pada gambar yang pertama di sebelah kanan merupakan deskripsi dari data grafik di mana dari data survei didapatkan sebanyak 60% pelanggan merasa harga itu terlalu mahal. Nah, kemudian di data berikutnya yaitu 25% pelanggan menilai netral terhadap harga yang diterapkan kepada produk ini. Kemudian selanjutnya ada di 15% puas dengan harga dan kualitas produk. Dari data tersebut dapat dideskripsikan bahwa memang lebih dari sebagian pelanggan merasa harga memang terlalu mahal. Kemudian ada data kedua yaitu data penilaian produk yang bersumber dari marketplace. Nah, data ini memperlihatkan penilaian atas produk
itu sendiri dengan kriteria. Yang pertama, desain dan tampilan ada di 4,2, kemudian kenyamanan dengan skor rata-rata ada di 4,5. Di kriteria ketiga ada daya tahan, itu ada di 4,0, kemudian harga wajar ada di 2,8 dan di value for money ada di eh, angka 3. Nah, dari data penilaian produk di marketplace ini bahwa memang desain itu sudah sesuai dengan kebutuhan pelanggan, namun harga memang dikatakan belum termasuk wajar. Kemudian ada data selanjutnya yang di sebelah kiri, dilakukan proses komparasi dengan kompetitor dengan spesifikasi dan range harga yang sesuai didapatkan dengan harga kompetitor di ring pasar di tahun 2025, yaitu dengan merek sepatu A harga di Rp950.000, harga merek B ada di 1,2 juta rupiah, harga di merek C ada di 1,5 juta rupiah. Kemudian dipaparkan di statistik data kepuasan harga. Menurut data kepuasan harga, mean data itu ada di 2,7 dari skala 1 sampai dengan 5. Di data median itu ada 3, di data mode itu ada 2, dan di data standard deviation itu di 0,8. Data dari biaya produksi sendiri yaitu pertama, komponen biaya dari material kulit sintetis itu biaya harganya 380.000. Persentase dari harga terhadap harga keseluruhan adalah 40% dari harga keseluruhan. Komposisi biaya untuk tenaga kerja ada di 200.000, itu merupakan 21% dari persentase keseluruhan harga dari produknya. Komponen biaya selanjutnya ada overhead pabrik, ada 150.000 yang merupakan 16% dari persentase harga keseluruhan produk. Untuk pemasaran dan distribusi ada di 170.000 yang merupakan 18% dari persentase seluruh produk. Margin keuntungannya ada di 50.000, yaitu 5% dari harga seluruh produk. Sehingga total biaya produksi memang ada di 950.000, itu merupakan 100% dari harga semua produk. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ardani. Baik, saya akan melanjutkan untuk point analyze. Jadi setelah tadi kita sudah menentukan define pokok masalah dan melakukan measure untuk data-data yang sudah ada, kita akan melakukan analisa dari data-data yang kita punya. Untuk itu kita akan melakukan menggunakan fishbone diagram untuk menentukan apa sih penyebab utama dari masalah yang sudah kita define di awal, yaitu harga sepatu terlalu mahal. Dari fishbone diagram yang sudah kita buat, ada 4 penyebab harga sepatu terlalu mahal, yaitu dari segi produk, harga, kompetitor, dan pelanggan. Untuk dari segi produk sendiri, penyebabnya adalah kualitas finishing tidak konsisten. Sedangkan untuk dari segi kompetitor yang menawarkan produk serupa, tidak ada penekanan pada value produk. Kemudian dari segi harga, markup tinggi untuk margin keuntungan, dan dari segi pelanggan atau ekspektasi tinggi karena iklan yang berlebihan, masalahnya adalah menawarkan produk serupa dengan harga yang lebih murah. Kemudian selain itu kita juga melakukan uji hipotesis atau t-test sederhana. Dengan hipotesis awal atau H0-nya tidak ada perbedaan kepuasan harga antara produk perusahaan dan kompetitor. Kemudian hipotesis yang pertama ada perbedaan yang signifikan. Hasil hipotetik atau hipotesis adalah p-value-nya 0,004 lebih rendah dari 0,05, yaitu tolak hipotesis awal, artinya kepuasan harga berbeda signifikan atau produk dianggap overpriced. Dari analisa yang kita buat, data-data tersebut dibuat dalam bentuk diagram Pareto dengan hasil keluhan pelanggan yang berasal dari harga itu lebih paling tinggi, yaitu sebesar 70%. 70% menunjukkan komplain disebabkan oleh harga yang tinggi dibandingkan dengan kualitas. Sedangkan 20% sisanya disebabkan oleh kualitas yang tidak sebanding dengan harga, kemudian sisanya yang 10% disebabkan dari promosi yang tidak sesuai. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Erlinda. Baik, selanjutnya adalah improvement.
improve atau scatter diagram hubungan harga dengan kepuasan pelanggan. Artinya grafik ini menunjukkan hubungan antara harga produk sumbu X dan tingkat kepuasan pelanggannya di sumbu Y. Sumbu grafik X itu horizontal, harga produk dalam ribuan rupiah, semakin ke kanan berarti harga semakin mahal. Sedangkan sumbu Y vertikal, artinya kepuasan pelanggan dengan skala 1 sampai 5, semakin ke atas berarti kepuasan pelanggan semakin tinggi. Dengan titik data, setiap titik mewakili satu merek produk. Merek A dengan harga 850.000, kepuasannya 4,8. Pola hubungan dari arah titik adalah ketika harga meningkat, kepuasan pelanggan cenderung menurun. Ini menunjukkan hubungan negatif antara harga dan kepuasan pelanggan. Artinya, semakin mahal harga produk, tingkat kepuasan pelanggan justru cenderung turun, mungkin karena pelanggan merasa harga tidak sebanding dengan kualitas. Nah, perhatikan hal berikut ketika menafsirkan diagram batang. Alternatif solusi perbaikannya adalah tingkatkan kualitas produk, material, dan finishing agar sebanding dengan harga dengan mengganti kulit sintetis impor dengan material lokal berkualitas tinggi dengan hematnya 10%. Efisiensi biaya distribusi untuk menyesuaikan margin. Lakukan value communication dengan menjelaskan keunggulan produk melalui kampanye yang menekankan nilai produk. Review strategi harga agar margin lebih kompetitif. Luncurkan varian ekonomis dengan harga lebih rendah. Alat yang digunakan adalah scatter diagram, yaitu untuk hubungan harga versus kepuasan pelanggan. Semakin tinggi harga, kepuasan turun drastis. Regresi sederhana, yaitu prediksi kepuasan pelanggan jika harga diturunkan 10% menjadi naik dari 2,8 menjadi 3,6. Selanjutnya dijelaskan oleh Saudari Nanda. Kepada Nanda kami persilahkan. Kepada Nanda. Baik, tahap yang terakhir yaitu tahap kontrol. Pada tahap kontrol ini, kami menyesuaikan rencana kontrol untuk memastikan perbaikan yang telah dilakukan dapat berjalan secara berkelanjutan. Pertama, akan dilakukan survei kepuasan harga setiap 3 bulan sekali untuk memantau persepsi pelanggan terhadap harga produk. Yang kedua, dilakukan monitoring tren penjualan dan keluhan harga guna mendeteksi kepuasan atau potensi masalah pada strategi harga. Yang ketiga, dilakukan evaluasi strategi harga dibandingkan dengan kompetitor agar posisi harga tetap kompetitif dan sesuai dengan nilai yang dirasakan pelanggan. Untuk alat kontrolnya, kami menggunakan control chart atau P-chart untuk memantau proporsi pelanggan yang menyampaikan keluhan terkait harga. Selain itu, digunakan juga SPC atau Statistical Process Control untuk memastikan tingkat kepuasan pelanggan tetap stabil di skor 3,5. Dengan rencana kontrol ini, diharapkan kinerja harga dan kepuasan pelanggan dapat terjaga secara konsisten dalam jangka panjang. Kesimpulan, dengan penerapan DMAIC, perusahaan dapat pertama menurunkan keluhan pelanggan terkait harga sebesar 40%, meningkatkan kepuasan pelanggan dari 2,8 menjadi 3,6, serta menstabilkan penjualan setelah penyesuaian strategi harga dan kualitas. Baik, sekian pemaparan dari kami. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih sudah menonton.